Ya. adik-adik peserta apa judulnya mentoring Sumber leader camp. Leader camp. Wah, ini saya juga punya program Sumber Future Leader, tapi itu ya cuman itu lebih simple banget. Jadi coba saya sharing aja sedikit deh yang saya prepare sebelum belum masuk ya share screen nih. Belum Siap. masuk loh ya? Udah. Oke. Jadi apa namanya ya? Kalau kita bentar, saya ganti wifi. Udah. Oh, ini enggak macet. Oh, lebih macet ya. Tunggu. Saya ganti wifi bentar. Siap, udah bagus. Jadi saya nggak percaya, wah, emang udah terlahir sebagai seorang pemimpin, nggak. There are no born leaders, saya bilang. Tapi leaders are born to be created. Siap. Nah, kalau kita lihat, memang sebagai pemuda-pemudi ini harus banyak aktif di organisasi apapun, kampusan lah, di luar kampus dan sebagainya kita harus aktif. Nah, terus jangan sampai kayak sekarang banyak sekali organisasi kepemudaan yang justru buat saya bingung, pecah-pecah, akhirnya organisasi tersebut seperti kehilangan marwah gitu, seperti kehilangan suatu charmingnya kita bilang gitu, karena banyak baca-baca aktif berorganisasi ini salah satu cara untuk tadi leaders are born to be created. Jadi dengan aktif berorganisasi inilah pemimpin-pemimpin itu diciptakan, karena pasti ada stampingnya untuk menjadi seorang pemimpin. Ya. Di pendidikan yang saya lewati dan sebagainya, kita tahu kalau kita lihat pemimpin-pemimpin di masa lampau ya, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Samsudin Prawira-Negara, founding fathers of Indonesia. Terus kalau ngelihat dulu pahlawan-pahlawan zaman dulu, lihat deh umur berapa mereka berkiprah, rata-rata di bawah 30 tahun. Di bawah 30 tahun mereka udah berkiprah untuk banyak hal. Jadi memang dari dulu sebenarnya Indonesia ini driven by the youth, digerakkan oleh pemuda. Ya, ini suatu quote, sebuah quote yang selalu dikatakan oleh Presiden Soekarno dan memang terbukti sampai sekarang. Memang kalau dalam peraturan negara, undang-undang diklasifikasi, oh usia sekian sampai sekian yang dibilang pemuda. Jadi kalau misalnya kita mau ikut KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, aturannya orang-orang usianya segini nih. Kayak saya, mungkin Bang Edo juga udah nggak pas di situ. Tapi sekarang ada generation, kita bilang ada millennials, ada Z, ada alpha, ada generation yang sekarang di kotak-kotakan. Sekarang zamannya milenial, terus Z, terus alpha, bahkan untuk generasi alpha, pekerjaan mereka di masa mendatang untuk generasi alpha belum tercipta di masa sekarang, kayak gitu. Karena kan many jobs created sekarang nih. Oke. Terus tentunya kita semua punya perannya masing-masing. Ada yang tadi ya ke politik, ada yang ke wirausaha, mungkin academician, terus ada juga yang di LSM nanti, ada yang profesional, macam-macam. Jadi apapun peran kita di situ, yang penting kita saling respect each other, menghormati satu sama lain. Ya. Jadi artinya apa? Di diagram piramida kepemudaan Indonesia yang segi diagram penduduk, kita kan sekarang gemuk di tengah. Jadi artinya we have a big potensi about youth di masa mendatang. Makanya dibilang menyongsong Indonesia Emas 2045. Jadi artinya kita adalah bisa menjadi orang-orang yang kedepannya akan banyak membangun bangsa ini. Di bidang apa? Di seluruh bidang kehidupan. Dari ya politik, dari bisnis, dari ekonomi, dari academician dan sebagainya. Jadi subjek sasaran pembangunan pemudaan. Nah, cuman memang di masa sekarang ini untuk membangun karakter building seorang pemuda ini muncul banyak masalah karena terjadi kecepatan teknologi. Jadi di zaman sekarang ini teknologi is moving faster than others. Teknologi itu bergerak lebih cepat dari hal-hal yang lain ada di dunia, termasuk government regulation or policy. Nah, jadi dari situ juga akhirnya pemuda ini muncullah banyak sifat-sifat yang kita bisa bilang menjadi lebih apatis, menjadi lebih tidak peduli satu sama lain, maunya dirinya sendiri. Nah, ini
salah satu permasalahan dalam karakter building di kepemudaan. Nah, ini tadi saya bilang, akhirnya banyak hal negatif bergeser. Kalau kita nggak bisa mengelola piramida penduduk yang tadi bonus di tengah dengan baik, bukan keuntungan yang kita dapat di 2045, bahkan kebuntungan. Jadi negara kita negara sangat beruntung. Kalau kita segitiga gemuk di tengah gini, Jepang kebalik. Jepang itu generasi tua jauh much more than the youth. Lebih banyak dibanding generasi tuanya. Jadi kayak di Jepang gitu, justru mereka akan menghadapi masalah yang cukup pelik ke depannya. Nah, artinya kita sebagai pemuda, orang pasti sering bilang, you need to be a problem solver, jangan sebagai problem maker. Nah, sekarang ini saya ngelihat justru banyak kecenderungan pemuda-pemuda ini justru menjadi problem maker, bukan problem solver buat dirinya dan buat orang lain. Harus berpikir kritis, tapi juga cerdas. Artinya apa? Sebagai pemuda harus punya knowledge yang cukup. Ya, dari know-how, atau yang paling dasar, sampai yang paling tinggi adalah knowledge, atau ilmu pengetahuan. Jangan mudah termakan hoax dan sebagainya. Terus, needs to be creative because now it's not only the competition of knowledge but the competition of creativity, imagination, creative thinking, ya. Jadi 3 peran pemuda yang selalu ada dari zaman dulu sampai sekarang yang nggak berubah adalah kekuatan moral, kontrol sosial, and agent of change. Apa itu kekuatan moral? Ya, kekuatan moral itu ya pemuda-pemuda ini mesti punya kesadaran hukum yang tinggi, ketahanan mental spiritual dan sebagainya. Kontrol sosial, 98 terjadi reformasi. Itu akibat dari kontrol sosial pemuda-pemuda mahasiswi pada zaman itu terhadap pemerintahan. Jadi kontrol sosial pemudaan ini bisa bahkan menentukan sebuah kalau kita bilang dinasti, kalau kekuasaan. Terus agent of change, dibilang apa? Di berbagai bidang kehidupan yang ada di Indonesia. Politik, ekonomi, ya kan? Science, sports, environment, education. Jadi agent of change dalam banyak hal, bukan hanya sebagai kompor atau cuma mana-manasin, tapi sebagai agen perubahan untuk banyak hal. Kalau sekarang masih COVID, apa agen perubahan yang bisa dilakukan oleh pemuda? Sosialisasi vaksin, nah, contohnya salah satunya ya. Terus sekarang now is 4.0 era. What is the heart of 4.0? To be simple, saya selalu bilang the heart of 4.0 kan Pak Jokowi bilang making Indonesia 4.0 is about Internet of Things, things with us. So connecting many things with the internet. Kita punya gadget sekarang, tab, smartwatch, smartphone, semuanya serba smart. Jadi era industri 4.0 itu yang saya bilang teknologi move faster than other things. Jadi perubahan ini kadang-kadang kita nggak bisa catching up atau nggak kita kaget akan perubahan terlalu cepat. Tapi poin dari making Indonesia 4.0 adalah Internet of Things. Jadi memang sekarang udah masukin era digitalisasi. Salah satu berkah COVID di Indonesia adalah percepatan digital, 2,5 kali lebih cepat dibanding seharusnya. Nah, karena terjadi percepatan teknologi yang tadi saya udah ulang-ulang, dengan begitu cepat ya pasti ada konsekuensi logis perubahan yang ditimbulkan. Ya, sekarang orang belanja online, dulu nyari berita di CNN, sekarang di YouTube, kan? Terus moto dulu pakai kamera digital, Kodak, sekarang pakai handphone, dan sebagainya. Nah, ini udah tahu ya, industri 1.0 ketika James Watt menemukan mesin uap di Inggris, 2.0 mass production, salah satu Detroit Amerika, 3.0 ketika mulai banyak komputer, 4.0 tadi, Internet of Things. Okay? So, everything will be digitalized. Apa itu? Ya di dunia pendidikan, di dunia pemerintahan, di dunia bisnis, semua will be digitalized. Nah, jadi generasi kita sebagai pemuda ini harus siap menghadapi era 4.0 tadi. Nah, harus punya sumber daya manusia yang berkualitas yang kuat. Oke, dituntut ini punya knowledge. Tadi keilmuan yang hebat itu level of knowledge, kan? Gagasan, ide. Terus tentunya harus mengabdi kepada bangsa negara kita. Terus satu yang harus adik-adik ingat adalah sekarang ini soft skills is more important than hard skills. Apa itu soft skill? Soft skill itu cognitive ability, negotiation, presentation skills, skill-skill yang nggak secara langsung dipelajarin di kampus. Ada sebuah jurnal yang mengatakan 85% kesuksesan seorang lebih dipengaruhi oleh soft skill dibanding hard skill-nya. Hard skill itu sesuatu yang mudah kita pelajarin di kampus, kita belajar, tapi soft skill, gimana cara mengupgrade soft skill? Salah satunya aktif berorganisasi, banyak bergaul, memperluas network. Ya.
Nah, jadi sekarang ini mulai terjadi kaderisasi juga about leadership di Indonesia. Seleksi, monitoring, evaluasi, dan sebagainya. Tadi saya udah bahas, there are no born leaders, tapi leaders are born to be created. Apa itu pemimpin? Silakan terjemahkan masing-masing. Karena pasti setiap orang punya definisinya masing-masing untuk pemimpin. Tapi intinya adalah proses mempengaruhi seseorang atau grup atau kelompok orang untuk mencapai tujuan. Caranya macam-macam. Ini sekedar sharing aja. Pemimpin tuh harus proaktif, harus mempunyai visi yang jelas. Karena itu tujuan, responsibility, terus bisa jadi contoh. Jadi memang pemuda ini adalah kunci tonggak pembangunan perubahan dari bangsa Indonesia, di mana kita bisa memanfaatkan bonus demografik yang luar biasa atau kemajuan Indonesia. Sekarang pemuda udah bergerak, saya termasuk satu dari 6 wakil gubernur di Indonesia, usia di bawah 40 tahun, Sumatera Barat menyumbang 1, sisa daerah lain bisa dilihat di sini, ini kawan-kawan saya semua. Begitu di Sumatera Barat kita punya 9 kepala daerah yang usia di bawah 40 tahun. Jadi pemuda ini mulai juga bergerak ke sektor politik kepemimpinan. Ada bupati, wakil bupati, wali kota, dan saya sendiri. Dan ini adalah terbanyak di Indonesia, adik-adik. Terbanyak di Indonesia, yang bisa nyanyiin cuma Jawa Timur. Mereka punya 6, tapi mereka punya 38 kota kabupaten, kita hanya 19. That's it. Thank you. Makasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang kekurangan. Nanti bisa diskusi. Kalau saya nggak bisa nanggepin saat ini, silakan DM Instagram saya @joinaldi. Saya pasti balas. Biasanya saya balas pakai voice note. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Banyak Bang. Untuk kasihnya greget nih, makin malam makin hangat nih kawan-kawan. Udah teman-teman ini masih muda. Dia udah bilang tadi kalau seandainya agak larut nggak masalah kan, nggak masalah kata beliau ini. Kita bukalah 1-2 untuk pertanyaan. Langsung bertanya. Izin bertanya, Bang. Izin bertanya, Bang. Silakan Idris. Oke ya. Izin bertanya, Pak Edo dan udah Udi, Pak Bagut. Perkenalkan saya Idris Hamzah dari Winma Padang. Saya berasal dari Pasaman Barat. Jadi begini udah, ketika saya masuk di kelas politik ya, ketika kita menganalisis hari-hari ini bagaimana politik yang ada di Indonesia, khusus Sumatera Barat ya, itu kalau kita berbicara partai, hari ini partai itu tidak mikir kebanyakan masyarakat, nggak rakyat lagi, tetapi bagaimana memikir pemilu setelah itu. Nah, itu. Jadi, dan kedua, lihat pun hari ini politik yang kita lihat hari ini, itu uang sangat berpengaruh. Saya bertanya ke Bang Edo, ketika uang banyak, saya pasti menang. Jadi, parameternya kepintaran seseorang itu paham tentang politik, tentang kemasyarakatan umat, tidak dipikirkan lagi gitu. Jadi bagaimana Bang Edo memberikan pandangan tentang hal ini supaya kami sebagai generasi pemuda gitu kan, generasi muda semangat dalam berpolitik. Sebab kalau kita hari ini ketika uang yang di nomor satu kan, otomatis kita generasi muda ini nggak punya optimis nih yang bisa parlemen ya kan, di DPRD atau pemerintahannya, kalau kita hanya uang di nomor satu kan. Bagaimana hal ini gitu. Nah, sekian Bang Edo. Gimana udah Bagus? Kita jawab dulu atau tampung? Jawab aja dulu. Yang tanya Bang Edo, saya dengerin aja jawaban Bang Edo. Ini Bang Edo ini kan banyak bergaul dengan politisi gitu kan, jadi pasti lebih tahu nih kenapa tuh. Jadi kalau yang tadi Idris tanyakan adalah politik golongan namanya ya kan. Bahwasanya politik ini sekarang ini partai politik, fungsi partai politik kan apa? Fungsi partai politik kan sebenarnya kan untuk membantu menyalurkan aspirasi dari masyarakat ya kan. Kayak partai politik biasanya punya background masing-masing beda-beda. Cuman sekarang yang disampaikan adalah kenapa partai politik sekarang lebih mementingkan politik golongan, akhirnya kepentingannya masing-masing, bukan kepentingan masyarakat. Atau lebih kecil lagi, kepentingan golongan yang konstituennya aja. Misalnya partai politik A, ya saya konstituen saya di wilayah sini nih, kalau di Kota Padang, ya dia akan mementingkan situ aja. Nah yang lainnya, karena itulah salah satu kelemahan demokrasi, Idris. Kalau saya boleh bilang sisi kelemahan demokrasi, karena pemilihan langsung oleh rakyat. Jadi di kota-kotakin, dalam tanda kutip ya, di kota-kotakin, jadi nih daerahnya sini aja nih, ya udah dia akan membantu daerah situ aja. Cuman kalau skupnya makin tinggi sebenarnya, ya kan, kayak contohnya lah level di kementerian, misalnya kalau kita bicara birokrasi kementerian,
itu kan nggak dipilih oleh rakyat, dipilih oleh presiden. Walaupun di situ ada kepentingan politik. Jadi harapannya adalah kenapa menteri itu nggak dipilih oleh rakyat tapi dipilih presiden, karena dia memayungi sesuatu yang lebih luas. Jadi harapannya adalah dia bisa bersifat netral, nggak memperhatikan politik golongan. Tapi memang kalau itu kelemahan demokrasi. Kalau di level katakan kota, kabupaten, provinsi, DPRD dan sebagainya, udah jelas itu memang arahan ke golongannya ada. Nggak mudah terlihat, nggak sulit untuk mereka untuk nggak mempertahankan konstituennya untuk wilayah tersebut. Nah, cuman contoh ya, kalau kayak kami di level gubernur, saya dengan Buya, kan, ya kami berusaha harus bisa mengayomi seluruh masyarakat Sumatera Barat. Nggak peduli kita dulu di kabupaten itu kalah atau kabupaten itu menang. Contoh Pak Gubernur, ya kan, ada sebuah kabupaten, saya nggak usah sebut kabupaten mana, kita kalah di situ di pilgub kemarin. Tapi Pak Gubernur dan juga saya masih sering datang ke sana terus, karena itu bagian dari masyarakat Sumatera Barat. Tapi kalau kalau levelnya di eksekutif, kalau di legislatif itu lebih terkotak lagi. Oh, ini dapil sini. Tentunya dia akan lebih memperjuangkan situ dan golongan yang di situ. Golongan dalam kutip ya, bisa jadi masyarakat sekitar situ. Jadi itu salah satu kelemahan di demokrasi. Kalau saya bisa bilang kelemahan. Tapi secara umum itu sistem yang kita bisa bilang paling fit atau paling adil untuk Indonesia saat ini. Jadi akhirnya orang per orang itu memperhatikan sebenarnya kepentingan golongan-golongan tertentunya. Mungkin itu bisa saya tanggapin. Edo, silakan tambahin. Siap. Tadi udah ditambahin tadi di awal, udah Wagub, ini pertanyaan beliau ulang lagi ke kita. Jadi memang politik yang kita rasain sekarang itu antara teori dan lapangannya memang agak kontras, betul, berbeda. Jadi persoalan-persoalan politik uang, politik yang lebih ke segmentasi dia aja, itu memang sangat mengemuka betul. Saya bilang kepada adik-adik ini udah Wagub, agar memang kita jangan sampai terpengaruh dengan pola yang sudah ada. Kawan-kawan itu bilang di sini, jadi kelas politik itulah agar memang punya nilai-nilai yang kita tidak terbaur dengan nilai-nilai yang sudah muncul banyak ini di jamak di masyarakat ya. Jadi harapannya memang merubah partai politik, merubah pola demokrasi itu kerja besar, tapi kami dimulai dari kerja-kerja kecil dari teman-teman yang dalam ruangan ini. Harapannya mesti bisa berangsur dari sekarang, agar dari 1 jadi 10, dari 10 jadi 100 orang, agar kita bisa bersama-sama memberikan nilai-nilai dalam politik dan demokrasi di Indonesia. Mungkin dari saya dan mungkin dari Pak dari Idris, kita buka untuk Soraya, perempuan dan sama laki-laki perempuan. Tidak ada jatah kita, Bang Edo. Soraya dulu biar perempuannya ada satu, silakan. Terima kasih Bang Edo atas kesempatannya. Siap, lanjut. Jadi izin bertanya, saya Soraya dari Kota Solo, yaitu saya ambil kelas politik. Saya ingin bertanya kepada Bapak Wagub, apa yang membuat Bapak pertama sekali terjun ke dunia politik sehingga Bapak memimpin pada daerah Sumatera Barat ini? Terima kasih Pak. Siap, udah Wagub dari Kota Solo. Soraya. Masih mood, udah Wagub, maaf. Masih mood. Okay. Oh ya, sorry. Masih mute. Itu tadi pertanyaannya kenapa saya ke politik. Itu Bang Edo tuh tahu tuh ceritanya tuh. Jadi Bang Edo bisa. Kalau saya memang sebenarnya nggak sengaja, kalau dibilang ke politik nggak sengaja. Jadi setiap orang punya background masing-masing yang mengantarkan mereka akhirnya masuk ke dunia politik. Walaupun saya nemuin beberapa orang, teman-teman yang bilang, saya memang ingin jadi politisi, saya pure politician. Tapi banyak juga orang yang dia partnya politician, ada juga yang academician gitu. Terus ada juga yang pebisnis and politician, macam-macam. Terus ada juga yang aktif di komunitas atau LSM, terus juga politician, macam-macam. Tapi ada juga yang bilang mengaku pure politician dari awal. Contohnya Valdo Maldini. Dia selalu ngomong saya ini benar-benar politisi, Bang. Dari dulu cita-cita jadi politisi gitu. Kalau saya nggak pernah cita-cita jadi politisi, nggak pernah. Tapi yang mengantarkan saya ke dunia politik adalah dari bisnis akademik. Dari bisnis dan akademik. Sekarang saya banyak aktif di dunia akademik juga.
dan aktif di dunia bisnis. Dari situlah saya sebenarnya masuk akhirnya ke dunia politik. Jadi melengkapi portofolio hidup, a businessman, academician, politician. Akhirnya masuk ke politik. Awalnya ya gara-gara kalau di saya awalnya gara-gara diajak sama Pak Gubernur oleh Buya Mahyaldi sebagai wakil gubernur Sumatera Barat. Itu awalnya saya masuk involve ke dunia politik. Setelah artinya kita masuk ke politik, tentu saya harus bernaung di sebuah partai. Walaupun memang banyak juga kepala daerah yang nggak punya partai dan apa-apa, tapi tetap didukung oleh partai politik. Terus akhirnya partai, nah di situ saya mulai banyak kenal politisi, baik senior maupun politisi muda. Nah situlah mulai banyak belajar tentang politik. Jadi kalau dibilang masuk politik kenapa? Ketidaksengajaan sebenarnya. Cuman ada background yang mengantarkan kita ke situ. Ketidaksengajaan tadi. Karena punya background di bisnis dan academician, akhirnya kantor saya ke dunia politik. Gitu tadi, siapa tadi yang nanya? Soraya, Pak Gub. Soraya. Pak Gub. Siap. Terima kasih Soraya. Terakhir ya untuk Farid. Silakan Farid. Baik, terima kasih Bang Edo. Izin bertanya udah Wagub. Ini berkaitan dengan pemuda dan udah Wagub. Kalau kita bicara tentang pemuda, tentu kita bicara tentang organisasi kepemudaan. Ini maaf sebelumnya kepada rekan-rekan ya. Kalau ada yang tersinggung atau semacamnya, tidak ada maksud seperti itu. Itu kita berbicara tentang KNPI ini, Wagub. Sedikit menyinggung KNPI, Wagub. Mungkin kita sama-sama mendengar nih, Wagub. Adanya adanya itulah konflik internal ya kalau nggak salah. Tentu kita menuju kepada organisasi KNPI sebagai representasi dari pemuda Sumatera Barat gitu. Lalu sekarang ada konflik semacam itu. Kalau menurut Wagub gimana sih caranya kita menyikapi hal itu, Wagub? Karena saya pribadi ini Wagub, Wagub, ya sedikit kalau bisa dibilang agak kejam sedikit Wagub ya, apatis gitu, karena bukan hanya terhadap itu Wagub ya, tapi bukan maksudnya hanya dengan itu, tapi dengan yang lain masih open minded dengan organisasi kepemudaan yang lain. Dengan KNPI ini, maksudnya apatis dengan KNPI? Ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi sedang berusaha untuk menggali informasi dan juga informasi baru dari senior-senior dan juga teman-teman agar menjadi open minded lagi nih. Kalau memang informasinya bisa kita terima bukan hoax itu. Mungkin itu Wagub, minta pandangannya Wagub. Ini pas banget nih Farid nanya. Saya sekitar 2 jam lalu lah lebih kurang ketemu Ketua Umum KNPI Haris Pratama. Ya. Haris Pratama, sekitar 2 jam lalu lah beliau datang ke rumah dinas saya dengan Ketua KNPI Sumatera Barat yang terpilih, yang versi 1. Ini yang versi 2. Jadi ngobrol banyak. Beliau jelaskan dengan cerita panjang lebar ya, dari sejarahnya Aji Samsudin dengan Doli Kurnia. Bang Ajis, Bang Doli, terus ini garisannya gini, yang memang udah pernah saya dengar sebelumnya. Cerita panjang lebar gitu. Ini nih. Terus saya bilang, itu kan ceritanya Tum Haris ya Bang. Kalau ceritanya Tum Fajri pasti beda. Nggak usah gitu. Nih. Anggota-anggota yang ada di sini saya bilang, coba lu ulangin cerita yang tadi. Ini ulangin deh yang diceritain tali panjang lebar. Jadi ceritanya dia pakai kertas dan dia tulis. Ini garisannya, ini. Terus saya bilang, jadi sekarang Ketua Umum KNPI, DPP ada berapa? Ada 4 Bang gitu kan. Kalau Abang jadi Ketua Umum KNPI bisa juga, ya udah. Saya bilang, besok saya mau pakai baju kayak Abang, saya bilang, DPP KNPI, Ketua Umum Audi Joynaldi. Audi Joynaldi versi 5. Versi 5. Yang gitu. Jadi saya bilang, kenapa nggak bersatu aja sih? Organisasi kayak gini, saya mohon maaf, nggak ada marwahnya. Akhirnya, orang nganggep, ini apa sih? Main-main. Contoh ya, dulu HIPMI pecah. HIPMI pecah, tapi dia nggak buat HIPMI lagi, dia buat Japnas. Ya. Namanya beda. Ya, Japnas. Ini contoh HIPMI aja kebetulan. HIPMI terus dia punya Japnas, Jaringan Pengusaha Nasional. HIPMI yang udah punya roots lebih lama, udah punya turunan banyak, udah lebih punya kader. Jadi lebih berjalan lebih bagus dibanding Japnas yang waktu itu hanya kita bisa bilang organisasi perusahaan. Jadi organisasi keluarga. Jadi dia yang pegang, dia terus nggak ada kaderisasi. Nah, kalau KNP lucunya ini buat pusing aja. Saya bilang, udahlah, saya bilang tadi, kalian berdua sweet aja dibanding buat pusing saya. Gitu kan? Kalau nggak coba tanya arahan Pak Gubernur gimana?
Saya yakin Pak Gubernur cuma senyum akan bilang gabung aja lah, nggak usah ribut-ribut. Masih gitu, saya bilang. Tapi coba aja temuin beliau. Nggak apa-apa, saya boleh aturin ketemu dengan beliau, saya bilang. Tapi kalau Pak Gubernur pasti jawabannya gitu. Jadi saya bilang, ketika organisasi kayak gitu, saya mohon maaf, saya bilang, saya nggak memandang ini organisasi nggak punya marwah. Tadinya KNPI yang organisasi yang salah satu one of the top organisasi ya, AMI, KNPI, HIPMI, KAHMI, ini kan organisasi-organisasi yang levelnya tinggi lah ya, dan dipandang secara nasional, dan lain-lain yang masih ada. Jadi saya bilang, jadi seperti nggak punya marwah. Ketika Haris ngomong, gampang banget saya patahin, maksudnya dalam tanda kutip ya. Saya bilang, kalau kayak gitu mah, ini cerita itu, ya kan? Apa banyak pengurus KNPI biar tahu. Jadi organisasi itu akan dipandang punya marwah kalau mereka bisa kompak, solid. Tapi kalau udah pecah-pecah, jadi pecah jadi 4, jadi 5. Bahkan dibilang kalau abang mau jadi ketua umum besok juga bisa. Ya udah saya buat jaket aja. DPP KNPI. Kan Saya ikut Wagub. Hah? Ikut. Ya. Canda Wagub. Kan nggak sebenarnya kan nggak bisa dikeluarkan SK oleh Kemenkumham harusnya. Karena kan KNPI adalah kumpulan dari organisasi di situ. Sedangkan organisasi lain, contoh ada OKP ya, ada Kosgo, ada MPG ya. Terus kalau di P3 di GPK, terus ada Gema Keadilan di PKS, terus ada sayap Gerindra namanya. Nah, itu kan organisasinya. Kalau KNPI kan lebih kayak guyupnya organisasi, gitu. Jadi ini buat bingung aja sih bang itu. Tiap makin jelasin makin bingung. Udahlah sweet aja sih bang kan. Jadi apa yang dicari, apa yang diributin, gitu kan. Kalau udah nggak punya marwah, orang pasti nganggap alah gitu. Beda sama mungkin ketua-ketua yang dulu ada Pak Idrus Marham ya, terus ada tokoh-tokoh yang udah sempat berjaya di level nasional. Nah, saya nggak tahu deh sampai kapan mau damainya tuh. Katanya mau ada kongres besarnya. Saya bilang nggak bang, di daerah, saya tangkap omongan di daerah ini harus cuma punya 1, jangan sampai tempatnya 2. Lagi mana? Kalau di pusat ada 4, yang daerah pasti ngikut lah. Mau ikut yang A, B, C atau D. Atau ntar besok saya buat versi yang E gitu. Mungkin Bang Edo doang yang ikut. Siap. Gitu tadi. Jadi baru lalu ketemu KNPI yang versi 11. Saya bilang, saya pikir awalnya yang 2 ini mau bertarung. Taunya nih 1 punya Muna sendiri, punya Musda sendiri, 1 punya Musda sendiri. 1 tanggal 7, 1 tanggal 8 nih. Mana cuman itu? Yang tanggal 7 saya nggak dapat undangan, yang tanggal 8 saya dapat undangan. Jadi yang benar yang mana Wagub? Wallahu alam. Tanya aja Bang Edo. Oke, udah Wagub. Waktu kita minta closing statement, udah Wagub. Aduh, Masya Allah. Nggak bisa Bang Edu. Tambah 1 lagi Bang Edu. Ya, itu. Si Fitrah dia peternakan tadi dia mau nanya. Iya, oke, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fitra Dini Rahman. Sealma mater beda kampus. Saya dari UNAN BP 14. Berasal dari Kabupaten Agam, bertepatan di 2 kecamatan domisili sekarang. Kecamatan Lubuk Baso dan Kecamatan Ampek Nagari. Alhamdulillah, sebelum pas penyelesaian komplek, kita udah mulai buat bisnis peternakan terpadu yang terdiri dari beberapa ternak gitu, dan ternak terdiri dari unggas dan juga ruminansia gitu. Setelah menjalankan 2 tahun itu, sehingganya di akhir tahun 2021 kemarin kita sudah menentukan mana yang memang kita layak kita lanjutkan, mana yang tidak layak kita lanjutkan. Yang ingin saya tanyakan gini, Pak Wagub. Insyaallah. Amin. Jadi saya kan pernah tuh bikin peternakan broiler mandiri. Kita berhenti kemarin pas waktu bulan Ramadan. Kita pas 1000 ya. Per kandang itu kita 1000 produksi kita. Tapi ketika kita waktu dari awal tahun 2019, alhamdulillah kan bagus tuh keuangannya gitu kan. Karena harga pakan dengan bibit aman gitu. Tapi kalau misalnya sekarang harga pakan itu 1 sak Bravo itu mencapai 500.000 gitu kan. Bibit itu oke, bisa meningkat atau menurun gitu. Tapi untuk pakannya tidak bisa gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa solusi nih dari Pak Gub gitu kan?
terkait peternakan unggas yang kita anggap yang modern ini. Kalau kita misalnya nggak masuk nih sebagai sarjana peternakan, terkadang orang bilang ya udah yang proyeknya aja, yang PT-nya aja, ya dana kita nggak besar, Pak Wagub gitu. Dana kita serius, cuman sekitar perputaran dari 1.000 ekor itu udah besar itu dana kita gitu. Jadi apa nih solusinya gitu? Tapi untuk pribadi saya nggak putus gitu. Kemarin kita juga tetap lanjut yaitu di itik pedaging. Kita main di lokal, alhamdulillah produksi kita bagus dengan pakan formula, masya Allah. Insya Allah saya targetkan 1 tahun lagi saya akan mengundang Pak Wagub ke farm saya gitu. Amin. Insya Allahnya di situ memang oke gitu kan. Kita udah menjalankan yang lokal gitu. Tapi impact-nya itu pemasaran. Kita memang minta sekali hari ini jurus-jurus jitu yang Pak Wagub punya, Pak Wakil Gubernur miliki, baik itu kita berada dalam materi peternakan modern dan peternakan yang lokal. Kalau untuk pakannya yang lokal kita siap, insya Allah. Kemarin dalam formula, alhamdulillah dengan hitungan 100 kilo 100 ekor itik, itu kita cuman bisa memotong biaya pakan sampai 60%. Dan itu bobotnya terkejar. Tapi di sini kita bermain luar biasanya memang karena pribadi baru mulai berada di dunia bisnis ini, memang kita mulainya ya dari warung-warung pecel lele gitu. Jadi masing-masing dunia bisnis yang bidang unggas ini ada PR-nya. Kalau misalnya di bidang broiler kita minta solusi apa dari Pak Wagub untuk pakan ternak modern. Itu pertama. Yang kedua, untuk pemasaran kita nggak masalah. Kalau modern kita dapat terus. Karena 85% sampai 90% konsumsi Indonesia ataupun masyarakat Kabupaten Naga memang ayam broiler gitu. Kalau untuk pemasaran kita nggak masalah, tapi yang lebih pemasalah kita pakan. Selanjutnya untuk yang di lokal, baik itu kambing, baik itu itik ataupun ayam joper, cup dan lain-lain itu kita bersaing di pasar. Kita sangat bersaing di pasar. Jadi apa nih jurus yang memang saya minta ketika Pak Gub sudah mendengarkan, kita memang minta ini materi kupas tuntas ini terhadap pemasaran dan juga pembukaan ya, penyatuan pemikiran antara anak teknologi dengan anak teknologi informasi ya, dengan anak peternakan gitu. Karena saya melihat sejauh ini orang aja sayur yang dijualnya terjual semuanya gitu. Masa kita daging nggak terjual sama kita gitu. Mungkin itu saya dikembalikan Pak Wagub. Siap. Mau dijawab atau ditanya dulu, Pak Wagub? Nggak apa-apa saja. Makasih Fitrah. Jadi one of the most major, jadi bisnis peternakan Indonesia yang paling major, yang paling udah komplit itu adalah broiler dan layer. Dua bisnis peternakan ini yang udah paling major. Sekarang kalau dibilang kenapa banyak peternak mandiri khususnya broiler ya? Sekarang kan harga gergaji banget kalau broiler. Ya, waktu Covid hancur lah. Peternak mandiri banyak yang mati gitu kan. Itu adalah nature selection, seleksi alam. Jadi kenapa? Karena dua bisnis itu udah sangat mature. Ketika dua bisnis udah sangat mature, udah sangat matang, ada bisnis udah sangat matang, pasti yang penguasa di bisnis tersebut taipan orang-orang gede. Mereka menguasai dari upstream, dari downstream, up until the upstream. Makanya broiler itu susah disubstitusi pakannya dengan pakan non modern atau disubstitusi lain. Karena memang broiler itu dan layer, ya kita broiler aja deh, kamu tadi bahas broiler. Broiler dan layer itu corn soy based diet. Jadi geneticsnya, dari peternakan, geneticsnya udah di setting makanan utamanya corn and soy, jagung dan soybean. Kalau itu tergantikan yang lain bisa tumbuh nggak? Bisa, tapi nggak mencapai optimalisasi dari produksi. Ya, karena broiler itu kan genetiknya udah ke setting, ya kan, environment-nya, feed-nya, and times management-nya. Jadi udah ada patron pemeliharaannya. Makanya ketika bisnis itu udah mature banget, udah matang banget, kan akhirnya udah yang nguasain itu udah taipan gede. Jadi kalau kita bilang kayak saya tergabung di GPMT, Gabungan Pengusaha Makanan Ternak. Itu udah sekarang mungkin ada 70 anggotanya. Tapi hampir 60% segmen pasar perunggasan di Indonesia itu dikuasai oleh Charun Pokman dan Java.
to the biggest, ya kan, dua paling besar. Makanya kalau saya lebih mengarahkan kepada peternak-peternak lain, tadi pasar-pasar yang harganya lebih steady untuk peternak rakyat. Apa itu? Ayam kampung, ayam kampung petelur, pedaging, bebek, itik ya. Saya pernah lihat di Padang Pariaman dari kawan-kawan kita yang udah punya breeding bebek, itu akan harga steady. Dia jualan DOD, di old duck itu 12.000, 14.000-an. Jadi memang tadi broiler itu akan sulit to compete. Kita akan terbunuh. Terus kenapa susah menggantikan pakan komersil broiler dengan pakan komersil lain? Karena memang itu tadi udah tersetting by genetics, ya kan? Kan kita kan GP-nya sama GGP-nya kan import dari Eropa dan dari Amerika. Ini mungkin nggak semuanya paham apa yang saya bicarakan karena lebih ke technical. Nah, jadi itu udah ke setting by genetics demikian. Susah soybean meal digantikan sama bahan lain. Bisa, tapi kecil, minim. Itu kan penelitian-penelitian di Indonesia banyak. Cuman untuk scale of bigger production pasti sulit memenuhi. Karena pakan ini kan dua, quantity and quality. Raw materialnya ada quantity yang cukup, yang continue, quality-nya stabil, kan begitu. Itu kan poinnya kan situ aja sebenarnya. Terus makanya saya lebih mengarahkan ke DOD, kalau buat peternak-peternak baru ke ayam kampung itu lebih stabil dan itu memang strain-nya Indonesia. Makanya pakan kamu bisa lebih utak-atik di strain ayam kampung ataupun bebek ataupun angsa lebih bisa diutak-atik. Karena genetic base-nya berbeda. Itu mesti dipahamin. Artinya apa? Nutrien yang dibutuhkan oleh mereka berbeda. Kalau masalah pemasaran, memang Indonesia termasuk one of the lowest poultry consumption in Southeast Asia, di negara-negara utama. Tapi kok banyak orang mau investasi di Indonesia? We have a captive market, ya. 270 juta penduduk Indonesia itu very big mouth to feed, banyak banget mulut yang bisa dikasih makan. Dengan konsumsi protein hewani yang masih sangat rendah di Indonesia, room to grow-nya masih sangat tinggi. Bayangin kalau orang Indonesia meningkat konsumsinya nggak usah 10 kilo, 1 kilo aja. Berarti butuh berapa? 270 juta kilo, berapa ekor ayam, berapa ton jagung, berapa banyak pabrik pakan ternak, berapa banyak breeding, berapa banyak peternakan. Jadi untuk Fitra ketahui, peningkatan konsumsi 1 kilogram ayam di Indonesia itu hampir equal dengan membuka 100.000 lapangan pekerjaan baru. Multisektor domino effect. Ya, gitu. Saya punya banyak presentasi tentang itu. Saya beberapa kali ngasih kuliah di UNAN tentang entrepreneurship dan juga tentang poultry business. Nanti kalau ada lagi di UNAN bisa kamu lihat di situ. Terus nanti kalau mau diskusi lebih lanjut boleh DM. Jadi saya jawab pakai voice note. Makasih. Siap. Terakhir udah Wagub dari Lawang Part masih tergabung atau enggak yang dari Lawang? Sebelum kita closing. Siapa jadi yang dari Lawang? Masih di Lawang, Pak. Tergabung, Pak. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terutama salam kenal untuk Uda Wakil Gubernur yang saat ini juga gerakan milenial yang memimpin Sumbar saat ini. Pada hal ini, salam kenal, saya Desrianto, kami dari Lawang, Pak, Puncak Lawang. Yang dalam hal ini mungkin pertanyaan singkat saya adalah barangkali tentang pandangan, Pak. Dalam hal ini kami Lawang adalah sebuah nagari yang mungkin sangat erat dan dikenal dengan adat istiadat yang bisa dikatakan dominan di nagari kami. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ketika ada beberapa rekan-rekan, khususnya teman-teman yang muda-muda yang berangkat dari bangku kuliah atau bertitel sarjana apapun lah, ketika kembali balik ke nagari kami, kira-kira tentu kita tidak bisa langsung masuk dengan pandangan-pandangan ilmiah yang barangkali konsep-konsep estetik yang dulu kita bangun di bangku kuliah, kemudian langsung kita aplikasikan di nagari. Nah, dalam hal ini, kira-kira bagaimanakah pandangan Bapak Wagub ketika kita harus menyesuaikan diri kepada suatu tempat yang mana tempat tersebut sangat mempunyai kekentalan tentang suatu yang telah lama diyakini oleh masyarakat. Sementara di otak kita ada paradigma-paradigma yang sering kali kita temui di bangku kuliah. Jadi ada akademisi, kemudian ada yang tradisi, lalu bagaimanakah, di manakah titik temunya ketika kita akan
mampu berada dalam suatu kondisi yang sama. Saya rasa itu. Terima kasih Pak Edo. Siap. Oke, terima kasih Desrianto. Jadi kalau kita masih kuliah atau apa, biasanya idealisme kita tuh tinggi banget. Tapi nanti by the time saya nggak usah ceritain, nanti pasti bilang ngomong aja nih Bang Audi, kerasain aja sendiri by stepping hidup yang udah lebih ini nanti ngerasain idealisme itu luntur pelan-pelan dengan waktu. Terus gini, kalau tadi bahas masalah adaptasi ya, the fittest, hewan yang bisa survive di dunia ini bukan yang paling kuat. Dinosaurus musnah. Segede gitu tuh. Gede gitu, T-Rex, Brontosaurus, semua gede-gede, musnah. Tapi ternyata yang bisa bertahan is the one who can adapt, yang bisa beradaptasi. So, jadi manusia juga sama. Orang yang bisa beradaptasi dengan cepat, dengan lingkungannya. Beradaptasi itu bukan benar-benar ngopi, tapi dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tetap menjadi diri dia sendiri, tapi dia mengadjust dengan lingkungannya. Kenapa? Karena lingkungan itu sebuah ekosistem yang lebih besar dari individu. Jadi kita yang harus adapt. Makanya, the one who can survive, the one who can adapt. Siapa yang bisa selamat, dia yang bisa beradaptasi. Kalau nggak pasti, tadi lagi, nature selection, seleksi alam. Kayak dinosaurus punah karena seleksi alam. Terus ini nggak bisa adaptasi dengan ada. Tapi coba nyamuk. Dari zaman dinosaurus, dia udah ngisep darah dinosaurus, sekarang dia ngisep darah kuntilanak. Jadi dari dulu sampai sekarang ada. Kenapa? Karena nyamuk bisa adaptif. Jadi kalau mau selamat dalam tanda kutip ya be an adaptive person. Oke, Dok, cukup Dok ya. Closing udah bagus. Oke, closingnya. Jadi kalau saya selalu ngasih tahu ke anak muda, jadilah pemuda yang giver, ya, tangan di atas, jangan sebagai pemuda yang taker. Karena di usia muda ini banyak sekali hal yang bisa dilakukan. Saya yakin kalau kawan-kawan yang di sini nih, pemuda-pemuda hebat yang mau mengikuti acara-acara seperti ini, artinya mereka emang ingin menjadi pemuda yang giver. Giver itu pemberi, bukan hanya masalah uang. Ada yang ilmu, waktu, tenaga, pikiran. Jadi be a giver, a youth. Jadi pemuda pemberi, jangan yang sukanya taker. Itu satu. Kedua, selalu fokus sama apa yang kalian lakukan, fokus follow one course until successful. Fokus follow one course until successful. Terus yang ketiga, saya ada sedikit prinsip yang mungkin bisa di-share, the more you give, the more you get. Semakin banyak kamu memberi, semakin banyak kamu menerima. Apa itu? Mau uang kayak, mau ilmu kayak, mau tenaga kayak, mau waktu, mau pikiran, asal kita ikhlas, itu akan balik lagi ke kita. Tenaganya balik lagi ke kita, uangnya balik lagi ke kita, pikiran balik lagi ke kita, segala sesuatu balik ke kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Wagub. Terima kasih udah Wagub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah Wagub. Syukron udah Wagub. Teman-teman, sudah larut kita bersama. Untuk itu kita tutup dengan lafaz alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bukan siapa yang memulai, tapi siapalah yang bisa mengikuti proses ini sampai tuntas, gitu ya. Jadi kita tidak melihat dari awal, tapi juga akan melihat proses sampai akhir agar teman-teman bisa apa yang sudah kita jalankan. Saja mungkin terlebih kurang maaf. Misalnya materi dari Uda Wagub nanti akan di-share di grup. Bersiap-siap kawan-kawan, mulai minggu depan kawan-kawan akan masuk di kelas masing-masing. Tunggu saja narasumber tamu yang daging semuanya, insyaallah. Untuk teman-teman bersama itu. Keru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Magam. Luar biasa, ada Bang Desringga, Barat. Salam untuk Desringga acara mulai dari Kapa. Siap. Siap. Makasih Bang Edo. Makasih Pak Wagub. Izin live. Semuanya. Ustaz Sultani. Pak Wagub. Thank you, Ed. Siap. Benar. Keren Bang. Ngeri agam ngeri. Halo Bang Ruby Chandra. Izin kelas ya. Oke Bang, siap.